Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Belgia, Belanda, Irlandia, dan selamat sore waktu Jepang. Begitu juga selamat siang waktu Indonesia untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berempat sebagai 4 orang penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia untuk berbagi pengalaman maupun kisah mengenai tahapan mencari beasiswa maupun mencari sekolah untuk pendidikan S3. Nanti di kegiatan ini akan terbagi menjadi beberapa sesi, kurang lebih ada 6, di mana pertama adalah perkenalan dari masing-masing individu, kemudian yang kedua sharing pendapat beasiswa dulu atau kampus dulu, karena selalu ada 2 pendapat ini secara umum. Kemudian nanti sesi 3, kalau beasiswa dulu maka apa yang perlu dipersiapkan, kalau kampus dulu juga dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Dan sesi keempat setelah beasiswa dan kampus itu adalah persiapan keberangkatan menuju kampus tujuan. Dalam hal ini ada Jepang, kemudian ada Belgia, ada Belanda, dan ada Irlandia. Kemudian sesi adaptasi, sesi 5 itu proses adaptasi, karena sekurang-kurangnya yang ada di forum ini itu sudah berada di lokasi kurang lebih 1 bulan. Dan yang terakhir adalah saran, yang tidak kalah penting karena sekolah S3 itu harus saling menguatkan begitu ya. Baik, kita mulai langsung dari sesi pertama. Jadi ini sesi casual gitu ya. Kita tidak kaku-kaku banget meskipun latar belakang dari ibu-ibu ini adalah pengajar, tapi di sini kami adalah mahasiswa. Kita mulai dari siapa perkenalannya? Urut abjad. Oh baik, kalau urut abjad berarti saya sendiri langsung ya, karena AB. Baik, nama panggilan saya Abi. Saat ini kuliah di University of Galway, ambil College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies. Menggunakan beasiswa pendidikan Indonesia, namanya ya beasiswa pendidikan Indonesia yang disediakan oleh Puslapdik bekerja sama dengan LPDP. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Enik. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama panggilan saya Enik. Saat ini saya mengambil S3 di Osaka University, ambil bioteknologi di Graduate School of Engineering, menggunakan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Terima kasih. Next. K ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya saat ini di Wageningen University and Research atau WUR di Belanda dengan di bawah chair Horticulture and Product Physiology dengan penelitian mengenai vertical farming. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patria. Saat ini saya sedang tahun pertama menjalani S3 di bidang cell fertility di Department of Environment, Faculty of Bioscience Engineering. Riset saya tentang mikroplastik di tanah. Ya, terima kasih kepada Mbak-mbak semua atas perkenalannya. Jadi kalau boleh diresum tadi sudah bisa dapat kesimpulan bahwa ada 2 penyelenggara, ada 2 pemberi beasiswa dari pemerintah kita, yaitu LPDP yang dikelola langsung oleh LPDP, dan yang kedua adalah dikenal dengan beasiswa pendidikan Indonesia yang dikelola oleh Puslapdik bekerja sama dengan LPDP. Kita masuk ke sesi 2, dan ini cukup seru karena beasiswa dulu atau kampus dulu gitu. Nah, karena yang LPDP ada 3 orang, kita dengarkan pendapat yang LPDP dulu, karena ketentuan LPDP itu ada yang ini ya. Kalau punya LOE dia seperti apa, kalau tidak punya LOE dia seperti apa. Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Karena kita bertiga LPDP, jadi mungkin kita bisa saling menambahkan begitu ya.
Ya. apa terkait dengan, berarti ini kita berbicara mengenai beasiswa dulu begitu ya? Ya. Ya, karena kami bertiga itu mendaftar yang tidak harus memiliki LOE, jadi sebenarnya tidak masalah kalau belum mendaftar di kampus tujuan, tetapi setidaknya kita harus sudah prepare terkait dengan kampus yang kita inginkan, kemudian sudah kontak dengan supervisor dalam rangka ketika kita nanti seleksi beasiswa itu sudah sangat mantap sekali. Dan terkait karena LPDP ada syarat esai, kemudian ada beberapa esai begitu ya, selain dengan topik penelitian. Nah, itu kita bisa jelaskan juga peran kita, kemudian kita nantinya pengennya akan seperti apa, kemudian kuliahnya di mana, dan itu harus sudah well planning banget begitu. Mungkin nanti teman-teman karena di sini bertiga LPDP, nanti kita bisa saling menambahkan. Jadi syarat yang pertama tadi, paling penting kita harus memiliki sertifikat bahasa Inggris sesuai dengan batas minimal skor yang diminta masing-masing. Misalnya kalau reguler, nah berapa, kemudian yang afirmasi berapa, nah itu nanti bisa kita simak di buku panduannya, detailnya. Kemudian ada syarat esai, kontribusi yang sudah kita lakukan dan yang nanti akan kita berikan untuk Indonesia. Kemudian terkait dengan diri kita ya, kayak personal statement. Kemudian bagi yang PhD tentunya harus ada proposal riset. Nah, itu harus benar-benar matang. Oleh karena itu kita sebelum mendaftar beasiswa harus sudah prepare mau univ yang mana, kemudian kita nantinya akan penelitian apa. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkan terkait dengan apply beasiswa. Terima kasih Mbak Eni. Silakan. Oke, mungkin saya agak ini ya klarifikasi. Jadi saya itu beda. Jadi kalau saya memang pakai yang jalur LOE, Mbak Eni gitu. Jadi bukan yang tanpa LOE gitu. Jadi yang saya lakukan adalah mencari universitas dulu karena saya mau daftar yang jalur LOE. Hanya saja pada tahun 2021 itu untuk yang jalur LOE itu belum ada kayak semacam privilege gitu ya untuk tidak mengikuti tes bakat skolastik. Jadi kami tetap harus melalui proses tersebut gitu. Kalau pendaftaran yang tahun 2022 kan ketika pendaftar itu sudah memiliki LOE dan kemudian lolos tes administrasi, maka kewajiban untuk ikut tes PBS itu menjadi hangus gitu. Jadi langsung nanti ke tahap tes berikutnya yaitu wawancara dan lain-lain. Sedangkan saya, pengalaman saya pada saat itu adalah saya mencari supervisor dulu. Jadi saya cari kampus dulu, kemudian saya email beberapa profesor gitu di beberapa universitas. Kemudian salah satunya Ghent University, kemudian saya dapat pertama itu tidak langsung LOE unconditional, tapi LOE conditional dari supervisor. Dan melalui beberapa proses pendaftaran dari portal universitas dan mengumpulkan atau mengupload beberapa syarat yang dibutuhkan. Mungkin biasanya ini setiap universitas beda-beda ya ininya syaratnya. Setelah dipenuhi baru kita bisa dapat LOE unconditional. Nah, tapi saya sebenarnya waktu itu pertama itu juga mendaftar beasiswa BPI seperti yang Mas Abi dapat gitu dengan jalur LOE juga. Tapi mungkin belum rezeki saya. Sehingga saya harus menunda, kemudian mendaftar lagi untuk yang LPDP tahap kedua. Pada saat itu, kondisinya adalah LOE saya habis ya, masa ininya. Kan harusnya saya intake September 2021, tapi karena tidak lolos BPI, maka kemudian saya segera menghubungi kampus untuk extend atau ada surat keterangan defer gitu, yang saya gunakan untuk mendaftar LPDP tahap kedua. Karena itu penting gitu, karena kalau kita nggak punya itu, maka kita dianggap tidak punya LOE, atau dianggap mendaftar yang jalur tanpa LOE. Gitu. Mungkin Mbak Tika mau menambahkan. Ya, terima kasih. Kalau untuk saya memang ada plus minusnya ya. Ketika kita sudah memiliki LOE, maka plusnya di tahun 2002 ke depan itu LPDP menerapkan kebijakan bahwa ketika sudah memiliki LOE, maka tidak perlu tes
bakat atau ada satu tes yang bisa di skip oleh calon awardee. Namun untuk saya, ketika kita belum memiliki LOE, maka kita memiliki peluang 3 universitas yang bisa kita pilih, dan itu yang saya lakukan. Jadi saya mendapat beasiswa dulu, baru paralel ya sebenarnya, tapi yang terjadi pada saya adalah saya mendapatkan beasiswa LPDP terlebih dahulu, baru setelah itu saya menghubungi profesor dengan menyertakan statement bahwa saya adalah awardee LPDP, sehingga peluang saya diterima di universitas-universitas bagus, universitas besar atau yang terbaik di dunia itu bisa lebih besar karena profesornya sudah tahu bahwa saya memiliki beasiswa, sehingga diskusinya bukan lagi terkait kamu punya beasiswa atau tidak, tapi kamu mau riset apa, kamu bisa melakukan apa di lab saya, kita bisa berkolaborasi apa. Itu salah satu keuntungan ketika kita belum memiliki LOE tapi sudah mendapatkan beasiswa. Menurut saya seperti itu. Begitu Pak Abi. Baik, ini yang lain saya panggil Mbak, saya sendiri dipanggil Pak ya. Ini saya jadi kayak tua ini. Kalau di kasus saya itu berbeda tentunya masing-masing ketentuan. Oleh karena itu bagi siapapun nanti yang akan nonton, kasus per kasus itu berbeda, tidak bisa kemudian dipukul rata. Karena kalau di beasiswa pendidikan Indonesia, terutama yang untuk S3, kalau yang master dan untuk yang undergraduate belum paham aturannya. Tapi kalau yang untuk S3 nanti harus unggah LOE unconditional. Artinya mungkin tadi karena udah ada yang bahas unconditional dan conditional. Kalau unconditional artinya tidak ada lagi persyaratan, dengan kata lain kita sudah diterima di kampus itu. Itu yang diminta oleh penyedia beasiswa di BPI. Sedangkan ada lagi namanya LOE conditional. Itu adalah letter of acceptance, dinyatakan diterima, tapi masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Misalkan di situ ada statement mengenai dia diterima, tapi dengan catatan dia harus menyediakan funding sendiri. Nah, kalau yang seperti ini bagi BPI itu udah unconditional karena ya itu sudah tidak ada syarat yang substansial lainnya, hanya pendanaan. Dan di beberapa kampus itu mungkin terjadi, kamu diterima tapi pendanaannya harus jelas. Nah, dan kita mendaftar beasiswa kan untuk mendapatkan pendanaan. Jadi secara umum itu diterima. Nah, di sini kita akan memulai dengan beasiswa dulu begitu ya, karena dari 4 orang secara umum itu beasiswa dulu, baru kemudian nanti kita bercerita tentang kampus. Nah, karena kampusnya ada 4, tapi beasiswanya kan hanya ada 2. Jadi cerita mengenai beasiswa itu akan lebih mengerucut begitu. Nah, kita akan bicara mengenai beasiswa itu yang pertama dokumen, rencana studi, rekomendasi. Dari siapa nih kita dapat rekomendasi? Dari tetangga atau dari dosen kita atau dari profesor kita yang ada di sana yang sedang kita tuju. Yang ketiga adalah proposal, risetnya tadi disampaikan oleh Mbak Eni. Ya kita harus tahu dulu mau riset apa, kemudian disambungkan dengan kampus tujuan. Sedangkan tadi dari Mbak Kartika bilang saya beasiswa dulu baru kampusnya berdiskusi mengenai penelitian apa. Kalau Mbak Patria bahkan udah dapat LOE, kemudian penelitiannya tentang terkait dengan kebidangan beliau. Lalu ada tadi LOE unconditional, cara dapetinnya gimana, bukti kemampuan bahasa Inggris, pakainya apa, apakah IELTS atau yang lain, personal statement, dan surat keterangan sehat. Kalau yang terakhir ini, negaranya tujuannya mana aja sama, surat keterangan sehatnya ya dari Indonesia. Kemudian ada esai, kemudian prosedur beasiswa hingga tahap akhir. Nah mungkin karena saking banyaknya dokumen itu, kita bisa saling nimpal-nimpalin gitu ya. Kalau beasiswa dulu dari dokumen, kita mulai dari rencana studi dan rekomendasi. Siapa yang mau kasih pendapat? Mungkin sebelum masuk ke situ ya, Mas Abi, saya mungkin mau menambahkan setiap kita menerima informasi tentang bukaan beasiswa, itu yang pertama harus kita pastikan itu adalah tadi dokumen. Kemudian buat list dulu gitu, buat list dulu. Kita buat checklist, entah itu di spreadsheet atau di Excel atau apapun, sehingga kita bisa kontrol nih kira-kira dokumen mana yang kita belum punya gitu. Jadi nggak ada mana yang lebih dulu harus kita persiapkan gitu.
selagi kita ada waktu dan ini kan kita semuanya dosen gitu ya, jadi seringkali mungkin dosen muda itu kegiatannya sangat banyak, sehingga ketika mengumpulkan dokumen-dokumen ini itu terkendala waktu gitu, apalagi bahasa Inggris gitu. Kadang kita tes 1 kali belum tentu dapat 7 gitu kalau LPDP reguler syaratnya kan ya, harus berkali-kali. Jadi ya make sure dulu listnya apa yang harus kita punya, dan kita bikin target, kita kira-kira dalam sekian waktu atau sekian bulan sebelum deadline beasiswa itu kita udah harus punya apa aja gitu sebelum masuk ke masing-masing dokumen gitu. Kalau Bahasa Inggris saya yang berhubungan dengan orang lain dulu, ya. jadi misal surat rekomendasi, surat izin, itu kan semuanya berhubungan dengan pihak ketiga gitu ya. Jadi pihak kedua ataupun pihak ketiga. Jadi waktunya itu kita nggak bisa prediksi itu akan turun secepat apa gitu. Jangan-jangan nanti setelah deadline baru turun gitu. Makanya kita harus pastikan itu kita buat dulu, baru kita kumpulkan ke orang yang akan kita tuju gitu. Misal kalau institusinya institusi riset gitu ya, ke balitnya, kepala balitnya, atau kalau dosen ya seperti kita yaitu bagian SDM-nya atau direktorat, ataupun siapa saja itu. Pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan pihak kedua dan pihak ketiga itu kalau bisa kita dahulukan, sambil menunggu keluarnya itu baru kita urus dokumen yang lain gitu, yang bisa kita selesaikan sendiri. Ya, setuju. Dan juga bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa Inggris itu kan kita tes hari ini belum tentu besok hasilnya keluar, atau banyak sekali yang ketika deadline beasiswa itu kan biasanya mepet ya, paling lama hanya 1 bulan. Sementara ketika kita sudah mempersiapkan segala dokumen, ternyata miss di bahasa Inggris, sertifikatnya baru keluar setelah penutupan beasiswa. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita prediksi. Jadi benar tadi yang dikatakan Mbak Patria bahwa bahasa Inggris itu kan membutuhkan waktu yang lama. Mungkin tesnya tidak hanya sekali, kalaupun tesnya sekali tidak langsung besok keluar. Jadi itu yang harus didahulukan. Bahkan sebelum pembukaan beasiswa, usahakan kita sudah punya sertifikat yang nilainya memenuhi atau bahkan di atas syarat yang diperlukan oleh beasiswa tersebut. Itu satu. Kedua, betul surat rekomendasi, bahwa surat rekomendasi karena kita berurusan dengan orang lain, dan mostly kebanyakan orang-orang yang akan memberikan harus meluangkan waktu untuk membuat surat rekomendasi supaya mereka bisa punya kesempatan untuk membaca rekomendasi, memberikan feedback, dan menandatangani. Itu. Jadi 2 dokumen penting itu yang bisa kita dulukan, bisa kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum beasiswa dibuka. Karena biasanya syarat beasiswa antara tahun pertama dan tahun selanjutnya itu di situ sama, maksudnya untuk syarat bahasa Inggris dan surat rekomendasi itu biasanya tidak jauh berbeda. Bahasa Inggris misalnya IELTS minimal 7,0 untuk LPDP reguler ya, IELTS 7,0 atau IBT 80 seingat saya. Lalu surat rekomendasi biasanya dari 2 atau 3 orang yang memang punya pernah berinteraksi secara profesional ataupun secara intelektual dengan kita. Jadi surat rekomendasinya bukan dari orang tua atau dari Pak RT atau Pak RW gitu, tapi usahakan dari orang yang memang secara profesional dan secara intelektual pernah berinteraksi dengan kita. Bisa berupa profesor ataupun dekan, atau kalau rekan-rekan di sini bekerja di suatu institusi bisa atasan langsung ataupun atasan yang tidak langsung tapi mempunyai pengalaman sehingga surat rekomendasinya itu valid. Maksudnya valid adalah memang dia mengenal kita, bukan hanya kita minta surat rekomendasi hanya karena dia orang terkenal, tapi mintalah rekomendasi ke orang yang memang mengenal kita sehingga surat rekomendasinya itu autentik gitu. Saya mau menambahkan, jadi betul sekali yang dikatakan teman-teman tadi, Mbak Patria dan Mbak Kartika. Jadi yang pertama itu memang bahasa Inggris, karena sekali tes juga belum tentu kita juga bisa mencapainya. Dan masing-masing beasiswa, setiap beasiswa yang nanti akan kita tuju itu syaratnya juga kan nggak sama ya. Ada yang misalnya BPI 6,5, kemudian ada reguler 7. Nah, kita akan menyesuaikan. Jadi ketika kita sudah prepare yang pertama,
bahasa Inggris, kemudian kita tahu kemampuan kita sejauh apa, nah kita bisa target beasiswa apa yang ingin kita tuju begitu. Dan misalnya kita punya nilai yang tinggi, maka kita bisa memilih sesuai dengan yang keinginan kita. Atau misalnya BPI dibuka dulu, maka kita bisa mendaftar BPI, kemudian atau misalnya kasusnya seperti Mbak Patria, jadi BPI kemudian bisa gagal, kemudian kita bisa mendaftar LPDP yang jalur reguler begitu. Nah, kemudian yang kedua, proposal riset, menurut saya ini juga penting, jadi harus disiapkan dari awal. Kenapa? Karena kita harus studi nih, harus mencari gap penelitian yang kira-kira cocok, harus kita kaji dan novelty-nya tinggi. Jadi isu-isu apa sih yang harus kita pecahkan sebagai orang PhD, kemudian akan belajar PhD, kemudian isu apa sih yang dibutuhkan di Indonesia sehingga nanti akan menarik bagi interviewer atau ini layak untuk diberikan beasiswa. Nah, itu kan kita perlu mengkaji beberapa jurnal, kemudian kita perlu banyak membaca referensi, bertanya juga dengan senior kita atau teman kita begitu. Nah, itu bisa sangat membantu. Nah, seperti kasus saya dengan Mbak Kartika itu, sebelumnya kita iseng begitu ya, meskipun beasiswanya belum buka, kita sudah mempersiapkan proposal riset. Kemudian ternyata yang buka duluan adalah bridging course, kebetulan memang diminta proposal riset, jadi kita sudah siap di situ. Kemudian next bukaan LPDP kita sudah siap akhirnya. Nah, seperti itu baru kita mempersiapkan tadi surat rekomendasi. Seperti itu. Baik, boleh diceritain masing-masing dapat surat rekomendasi dari siapa? Tidak dengan nama mungkin ya, tapi dengan jabatan. Kalau saya surat rekomendasi itu dari, saya lupa ya, enggak, dari satu wakil dekan pada saat itu, kemudian yang kedua yaitu salah satu profesor di bidang saya. Sebenarnya saya buat 3 gitu, satunya untuk cadangan. Tadi wakil dekan, profesor, dan juga pembimbing saya. Jadi 3 orang itu yang saya rasa beliau mengenal saya dengan baik, dan kebetulan saya ada di dalam payung riset beliau bertiga ini gitu. Jadi pasti beliau sudah mengenal saya dengan baik sejak saya S1 bahkan. Itu yang saya jadikan landasan mengapa beliau-beliau ini yang saya mintai rekomendasi. Kalau siapa Mbak? Saya boleh? Ya, Mbak ini. Ya. Ya, seperti Mbak Patria, jadi saya juga meminta beberapa rekomendasi begitu untuk cadangan, karena waktu itu saya kira-kira beasiswa apa aja nih yang akan buka begitu. Jadi yang pertama saya minta Pak Dekan waktu itu pas 2021, kemudian Wakil Dekan, kebetulan juga dulu supervisor saya begitu, jadi tahu banyak tentang saya. Kemudian yang ketiga, saya juga siap-siap minta rekomendasi dari ketua pesantren, karena waktu itu saya berpikir bahwa mungkin nanti beasiswa santri yang LPDP akan buka, dan kebetulan saya mengabdi begitu ya, kerjasama dengan pesantren, jadi saya meminta dari ketua pimpinan pondok pesantren untuk surat rekomendasinya. Dan beberapa surat rekomendasi itu sebetulnya juga bisa kita gunakan untuk beasiswa yang lain, tidak hanya LPDP. Waktu itu saya juga mendaftar Max ya, dengan menggunakan rekomendasi sesuai dengan persyaratan, misalnya supervisor ataupun orang yang berperan. Jadi saya pakai yang punya Pak Dekan dan juga supervisor saya. Kemudian kalau yang LPDP tinggal menyesuaikan sesuai dengan syaratnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ini. Silakan Mbak Kartika. Ya, kalau untuk dosen memang disarankan rekomendasinya itu dari wakil dekan atau dekan ya. Bahkan ada salah satu syarat LPDP yang bukan rekomendasi tapi semacam surat izin atau surat yang menyatakan bahwa dekan itu mengetahui bahwa kita
melakukan proses seleksi LPDP. Dan karena ada surat itu, maka kita juga bisa sekalian meminta tanda tangan untuk surat rekomendasi dari dekan. Jadi saya juga menggunakan surat rekomendasi dari dekan. Yang pertama. Yang kedua, saya meminta profesor saya di universitas master saya untuk memberikan surat rekomendasi. Jadi beliau orang Jepang, saya master di Jepang, dan saya masih berhubungan baik dengan profesor saya meskipun sudah lulus bertahun lalu, dan beliau masih mau memberikan rekomendasi sampai saat ini. Jadi saran saya untuk teman-teman yang PhD dan sudah sudah pengalaman master, maka tetaplah berhubungan baik dengan profesornya, dengan supervisornya. Bahkan kalaupun teman-teman mau daftar master juga, ya sama dosen pembimbing tesis itu baik-baiklah, karena pasti mereka yang bisa menjadi salah satu sumber untuk pemberi rekomendasi itu. Jadi rekomendasi saya dari Pak Dekan dan dari profesor saya di Jepang. Iya. Kalau di kasus saya itu saya minta ke beberapa senior. Yang pertama dari ketua departemen, kemudian yang kedua guru besar di departemen. Jadi kita memintanya bukan hanya karena kedudukan beliau, tapi kalau bisa kita pernah bekerja sama dengan beliau, atau ya tentunya karena satu departemen pasti bekerja dengan beliau-beliau, dan kemudian Pak Wakil Dekan ya. Saya minta, jadi memang menyiapkan beberapa karena ada beasiswa yang mungkin minta 3, jaga-jaganya kita punya 3. Makanya di dalam menyiapkan surat-surat seperti itu, banyak itu lebih baik daripada kurang. Nah, selanjutnya kita masuk ke, tadi udah surat rekomendasi ya, kemudian masuk ke personal statement. Nah, apa aja ya yang harus kita tuliskan di personal statement. Jadi kalau kata orang tuh do's and don'ts-nya itu apa gitu. Sebaiknya dituliskan dan sebaiknya tidak dituliskan. Siapa yang mau mulai? Oh, Mbak Patria, silakan. Saya sebenarnya agak-agak lupa ya secara detail itu apa yang saya tulis di personal statement saya, tapi yang saya ingat adalah pendaftar beasiswa itu kan pasti sangat banyak gitu ya. Dan personal statement lah, essay lah, proposal lah, itu semuanya hampir requirement-nya itu sekitar 1.000 atau 1.500 atau 2.000 kata gitu ya kalau nggak salah. Itu kan lumayan banyak gitu. Dan pasti preview itu juga mungkin tidak semuanya dibaca gitu. Maka kuncinya adalah judul, bukan judul ya, pertama yang kita tuliskan di paragraf pertama itu, atau kita sebut hook gitu, itu harus nyampe gitu sehingga akan jadi dibaca selanjutnya gitu. Bisa jadi gitu ketika kita sebenarnya personal statement kita itu bukannya tidak bagus, tapi kita menuliskan apa yang penting, apa yang menarik itu ternyata kok di bawah-bawah gitu. Tapi di atasnya itu kita tidak cukup membuat orang itu tertarik untuk membaca personal statement kita gitu. Jadinya malah jadi tidak tersampaikan gitu informasi yang kita tulis gitu. Saya pernah lihat YouTube-nya siapa ya, salah satu influencer juga yang beliau itu sekolah di Amerika tapi saya lupa universitasnya apa. Saya dapat infonya dari situ gitu. Jadi beliau ini bisa membuat personal statement yang sangat padat gitu isinya, tapi menarik untuk dibaca. Karena awalnya itu dia bikin pancingan yang bagus untuk orang tuh mau baca. Terima kasih, Mbak Kartika. Ya, personal statement means you have to make it personal. Jadi banyak sekali contoh personal statement yang bisa di-googling di Google. Tapi itu adalah personal statement yang dibikin oleh masing-masing orang. Jadi teman-teman boleh tanda kutip nyontek, terinspirasi, tapi make it personal. Tetap kembalikan ceritanya ke cerita pengalaman hidup kalian. Jadi jangan copy paste, mutlak copy paste. Oh, karena saya univnya sama dengan influencer A, maka saya copy paste personal statement influencer A yang sudah bersekolah di Universitas B. Gitu. Jangan.
Tetap membuat itu sebagai pengalaman pribadi teman-teman yang dituliskan dalam bentuk esai. Jadi benar tadi yang dikatakan Mbak Patria, hook-nya harus penting. Paragraf pertama itu penting. Banyak sekali personal statement itu yang paragraf pertamanya adalah mengcopy quotes. Nah, itu sebenarnya tidak original dan tidak menggambarkan apapun. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi buatlah hook yang lebih kuat daripada sekedar itu. Contoh hook saya bilang untuk mencerdaskan anak bangsa maka saya harus cerdas. Mencerdaskan anak bangsa itu adalah dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan itu saya jadikan quotes saya pribadi. Saya jadikan quotes yang memang itu tidak dibuat oleh orang-orang terkenal lain, tapi quotes itu adalah quotes saya yang ciptakan sendiri. Saya buat personal, gitu. Jadi, buatlah personal statement itu sepersonal mungkin. Tapi jangan sampai juga terlalu personal. Misal, saya menceritakan masa kecilnya seperti apa. Biasanya banyak yang paragraf pembukanya itu masa kecil saya seperti ini sehingga saya ingin menjadi seperti ini. Boleh seperti itu, tapi buatlah lebih padat, buatlah tidak terlalu bertele-tele sehingga paragraf-paragraf awal dari suatu personal statement itu menarik. Kita sebagai reviewer, tadi disampaikan Mbak Patria, banyak sekali menerima reviewer. Maka kita harus bisa menonjol dari personal statement yang lain. Kalau banyak yang bertebaran itu adalah personal statement dimulai dari masa kecil saya seperti ini, maka kita jangan mencontoh yang seperti itu. Buatlah sesuatu yang lebih menarik. Misalnya, apa yang sudah kita lakukan saat ini? Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Atau apa yang ingin kita lakukan di masa depan yang kira-kira itu akan menjadi suatu manfaat bagi umat manusia atau bagi nusa bangsa. Itu bisa kita jadikan paragraf awal personal statement bahwa kita punya mimpi seperti ini. Bagaimana cara mewujudkannya? Maka kita harus sekolah lagi. Kita harus belajar lebih dalam mengenai bidang ini sehingga kita menjadi ahli dan bisa mewujudkan mimpi tersebut. Make it personal. Itu kuncinya. Silahkan Mbak Eni, tips personal statement. Oke, tadi saya menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kartika. Jadi highlight tadi yang pertama, buat itu menonjol. Nah, untuk membuat itu menonjol kita harus bercerita apa sih yang membedakan kita dengan peserta yang lain. Karena para pelamar beasiswa ini sangat banyak, jadi kita harus bisa menonjolkan kelebihan kita. Apa sih yang membuat kita itu harus dipilih oleh mereka, begitu, yang membedakan kita dengan peserta lain. Kemudian misalnya kita adalah orang yang sangat berprestasi, kemudian aktivitas kita sangat banyak tadi karena terkait dengan penjelasan Mbak Kartika bahwa make it personal, tidak perlu semuanya dijelaskan, tetapi yang poin yang paling berpengaruh seperti itu, yang nantinya akan membuat si reviewer ini tertarik. Oh dia ternyata dosen, oh anak ini ternyata adalah kontributor di bagian sosial misalnya, oh ini sangat penting begitu. Nah itu yang membuat interviewer akan tertarik dengan kita. Nah buat bahwa personal statement itu kita berbeda dengan yang lain seperti itu. Jadi meskipun misalnya prestasi kita sangat banyak, tapi pilih yang mana yang paling berperan seperti itu. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Mbak. Nah jadi enaknya saya tinggal menyimpulkan gitu ya. Nah jadi kalau hari ini ketika nonton ini kita ketik contoh personal statement di Google, itu akan muncul banyak, baik Word maupun PDF atau ditampilkan di website. Kemudian kita akan buka YouTube sebagai salah satu sumber informasi lain. Itu juga akan banyak panduannya, dan mereka dengan senang hati juga biasanya untuk menjelaskan lebih detail. Namun kembali lagi, ketika kita sudah dapat sekian banyak informasi, malah kadang bingung untuk memulai. Itu umum sekali terjadi. Oleh karena itu, perlu memperhatikan sebenarnya bagaimana cara referensi yang kita baca itu menuliskannya alurnya. Tidak harus, dia menuliskan di awal itu mengenai profilnya, berarti aku harus memulai dari nama saya Abi Pratiwa Siregar. Enggak gitu. Balik lagi alurnya aja yang dipelajari. Yang kami pahami bersama adalah dia alurnya harus mengalir sampai ke conclusion-nya. Kenapa kita kemudian memilih
pertama. Jadi kalau boleh disimpulkan, yang pertama adalah tadi kutipan ya. Untuk hook-nya gitu. Hook-nya itu adalah apa nih ungkapan, kalimat ataupun frase yang bisa kita gunakan untuk menarik perhatiannya pembaca gitu. Tentu kita menulis untuk yang baca ya. Jangan pakai orientasi penulisnya, tapi pakai orientasi ini yang baca supaya nyaman seperti apa. Karena nyamannya yang nulis tidak selalu sama dengan nyaman yang baca. Wah, udah enak nih dibaca. Itu menurut kita. Oleh karena itu perlu ada reviewernya dari teman-teman kita. Nah, makanya saya juga bersyukur ada di pertemuan dengan Mbak ini ya, karena mereka membantu untuk memperbaiki itu. Jadi temukan teman juga ya yang saling mendukung. Itu tadi belum dituliskan, padahal itu belum disebutkan, padahal itu penting banget. Nah, jadi katakanlah kita mau ambil kuliah di suatu negara, di suatu universitas gitu. Nah, untuk kuliah di negara dan di universitas itu, apa sih yang pernah kita raih, pengalaman kita untuk kemudian saya yakin bahwa saya pertama bisa kuliah di sana dengan baik, kemudian alasan saya memilih kuliah di sana. Jadi kita tuliskan begitu. Oh, misalkan di kasus saya mengambil topik tidak jauh beda dengan yang saya ambil di master maupun di undergraduate. Jadi saya ceritakan, oh undergraduate saya itu topiknya tentang X. Kenapa saya tertarik tentang X? Saya ceritakan. Kemudian saya teliti. Di master saya semakin ingin meneliti. Dan saya ingin melanjutkan S3 juga karena ingin meneliti terkait topik X ini. Dan topik X ini akan saya teliti di kampus Y dengan supervisor Z. Dan kenapa saya memilih negara itu? Oh, karena itu mendukung untuk saya melakukan penelitian. Jadi personal statement itu adalah alurnya seperti itu kurang lebih untuk teman-teman semua. Jadi ada alasan. Silakan Mbak Pat. Aku boleh nyambung nggak? Iya. Terus yang paling penting adalah jujur gitu. Maksudnya kita udah buat tulisan yang mungkin menonjolkan gitu kelebihan kita lah, pengalaman kita lah gitu dengan gaya bahasa masing-masing gitu, tapi yang paling penting adalah jujur bahwa apa yang kita tuliskan itu betul-betul kita lakukan gitu, bukan hanya demi mengejar tadi supaya kita terlihat punya prestasi atau supaya kita terlihat punya pengalaman untuk keterima suatu beasiswa gitu, kita jadi tidak menuliskan secara jujur gitu. Jadi lebih baik menuliskan apa yang memang jadi pengalaman dan prestasi kita gitu, karena nanti ketika wawancara pasti juga akan ditanyai gitu ya, mungkin dari personal statement, mungkin dari essay, mungkin juga dari proposal gitu, sehingga kita bisa menjawab atau menyampaikan dengan baik gitu dan jujur. Begitu. Iya, terima kasih. Jadi mungkin prakteknya kita nulis, oh saya aktif di organisasi kemasyarakatan gitu ya. Padahal ketika ada acara untuk kumpul, maaf saya sibuk. Nah itu nanti jadi nggak pas gitu ya. Jadi kalau itu dituliskan jujur, percayalah waktu wawancara tidak akan ada beban. Karena hanya akan mengulangi apa yang kita tulis. Tapi bayangkan kalau personal statementnya wow gitu ya. Wah saya ini wow sekali loh pengalaman saya. Ayo dong pas interview ditanya detail. Akhirnya bingung, panik sendiri karena itu ya dibuat-buat. Jadi terima kasih sudah ditambahkan Mbak Patria. Kemudian yang tidak kalah penting ya, surat keterangan kesehatan. Di LPDP dipakai nggak ya? Ada nggak? Saya lupa kalau dulu itu pakai ya, yang kita daftar dulu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada. Oke, ya baik. Kalau di BPI dia ada, tapi memang ada dua ketentuan ya waktu saya daftar. Sebaiknya sudah diunggah, tapi ternyata kalau dinyatakan lolos administrasi, kemudian nanti di tahap berikutnya ditunjukkan. Namun secara keseluruhan, saya buat surat keterangan sehat itu di rumah sakit milik kampus di Sleman gitu. Jadi itu prosesnya cepat di sana dan sehari itu udah bisa selesai. Mungkin yang lain sama ya, dan kita nggak nyebut nama tempatnya gitu kan, rumah sakit milik kampus. Iya, mau menambahkan Mas Abi. Ya. Jadi mungkin yang pas kita daftar itu sudah tidak wajib mungkin ya, tapi biasanya kalau yang diminta itu adalah beasiswa, meminta surat keterangan sehat, itu usahakan adalah RSUD begitu. Jadi dibaca lagi detail dari persyaratannya itu tolong dipastikan. Jadi kadangkala itu tidak bisa di rumah sakit swasta atau di puskesmas biasa, jadi harus RSUD yang diakui atau milik pemerintah seperti itu. Jadi harus dibaca detail lagi terkait dengan syaratnya masing-masing. Ya. Siap. Iya.
tadi saya bilang milik, yang saya maksud milik kampus itu milik pemerintah atau milik kampus ya? Itu RSUP. Oh, Iya, oke. itu kampus. RSUP. Oh ya, RSUD. RSUD pemerintah, ya. Oke. Siap. Nah, itu kemudian surat izin pakai nggak kalau di LPDP? Surat izin dari? Kalau di BP itu kan surat izin. Itu tadi yang saya maksud sebagai urusan dengan pihak ketiga gitu. Selain dengan syarat-syarat yang lain gitu ya. Oh ya, surat izin itu kan kita bisanya mengajukan itu kan ketika pengumuman beasiswa sudah dibuka ya. Karena nggak make sense kalau kita minta surat izin sementara beasiswanya belum buka gitu. Maksud saya tadi itu jadi prioritas pertama ketika pengumuman beasiswa sudah buka. Tapi sebelum itu harus sudah dipersiapkan persyaratannya lain yang kita butuh waktu lama untuk mempersiapkan kayak bahasa Inggris lah, personal statement lah, proposal penelitian lah, hal-hal yang banyak gitu. Jadi nanti di akhirnya ketika beasiswa udah buka tuh kita tinggal mungkin minta tolong orang untuk proofread atau nambahin sedikit gitu. Siap. Nah, itu surat izin dan surat keterangan sehat. Kemudian kita masuk ke esai. Ini dia. Kelebihan, kelemahan, kontribusi untuk Indonesia. Kita mulai dari kelebihan, bagaimana caranya agar tidak nulis berlebihan. Kelemahan, bagaimana caranya agar tidak nulis terlalu menyedihkan. Begitu. Siapa yang punya pengalaman mengutak-ngatik, bukan mengutak-ngatik ya, menuliskan kelebihan dengan tepat. Ya tentunya ya, semuanya kan ini udah, alhamdulillah kan diberikan rezeki diterima beasiswa. Siapa yang mau duluan kasih pendapat? Nah, kelebihan ya. Jadi kalau menurut saya kita kan pasti setiap orang itu punya pengalaman, entah ya misal Mbak Eni tadi beliau punya pengalaman mengabdi pesantren gitu karena berangkat dari memang sekolahnya dulu di pesantren. Kemudian misal saya dulu membantu penelitian dosen pengabdian, kemudian proyek yang berhubungan dengan gambut gitu, restorasi gambut bekerja sama dengan PRG. Kemudian mungkin Abi gitu punya pengalaman mengenai koperasi ya, betul ya, yang di pertanian. Begitu juga dengan Mbak Tika gitu, punya kontribusi sesuai dengan bidangnya. Nah, kecil atau besarnya kontribusi itu tetap kontribusi gitu. Jadi kadang tuh kan dulu ya waktu awal-awal saya nulis kontribusi terhadap Indonesia tuh justru mungkin saya orangnya agak inferior gitu. Saya ngerasanya kayaknya saya tuh nggak pernah ngapa-ngapain gitu untuk Indonesia. Tapi kemudian saya berkonsultasi kepada orang yang sudah pernah mendaftar dan lolos beasiswa LPDP. Ya tulis aja yang pernah kamu lakukan tuh apa aja. Coba ditulis dulu, di list dulu. Kadang kan kalau kita nulis dulu tuh, masa sih kayak gini tuh berkontribusi gitu. Kayaknya enggak deh, biasa aja gitu ya. Akhirnya ya udah coba bikin tulis dulu. Terus kira-kira yang relevan gitu sama bidang saya itu apa? Itu yang saya masukkan gitu. Nah, biasanya sulitnya itu membuat menjabarkan menjadi kalimat atau paragraf bahwa memang kegiatan yang kita lakukan ini merupakan sebuah kontribusi gitu. Atau kelebihan gitu. Ya, biasanya penyakitnya orang yang kurang pede itu di situ gitu. Jadi ya mungkin harus minta bantuan orang untuk kayak gini tuh kalau kita misal mau jadikan kalimat itu seperti apa, kita tulis dulu, habis itu kita minta bantuan orang untuk proofread tulisan kita. Mungkin ceritanya akan berbeda dengan Mbak Tika gitu. Kalau Mbak Tika kan orangnya sangat percaya diri sekali ya, tingkat dewa gitu percaya dirinya. Jadi kayaknya dia akan dengan mudah menuliskan apa kontribusinya untuk Indonesia gitu. Mari kita dengarkan. Untuk Indonesia, terima kasih sudah dibilang percaya diri. Sebenarnya saya percaya diri itu hanyalah kamuflase menutupi ketidakpercayaan diri saya. Jadi kalau untuk kontribusi untuk Indonesia, kalau kita merasa memang kita belum berkontribusi, do something. Ikut volunteer atau charity atau kegiatan apapun yang membuat kita akhirnya merasa kita berkontribusi. Baru tulis di esai. Karena tadi disebutkan Mbak Patria bahwa esainya harus jujur. Ya, jadi kalau kita merasa kita belum berkontribusi, do something supaya kita bisa mempunyai cerita untuk dituliskan. Kalau kita sudah banyak kontribusinya, maka
pilihlah yang paling penting, pilihlah yang impact-nya paling besar, yang dampaknya paling besar. Jadi misalnya sudah pernah melakukan kegiatan ABCD, maka lihat dampaknya mana yang paling besar bagi masyarakat, bagi orang lain. Bukan hanya bagi diri kita sendiri. Atau pilihlah yang memang kita fully contributed di agenda yang kita punya. Maksudnya dari sekian banyak kegiatan, pasti ada satu yang kita memang fokus mencurahkan seluruh energi kita pada kegiatan tersebut. Dengan begitu kita bisa lebih banyak menceritakan apa yang sudah kita lakukan pada satu kegiatan tersebut untuk kita, sehingga kita bisa menggambarkan diri kita dengan lebih baik di dalam esai. Gitu. Kalau untuk kelebihan, tiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Kalau orangnya tidak percaya diri, maka saran saya tanya ke orang lain, yang teman-teman terdekatnya. Aku tuh anaknya kayak gimana sih gitu. Atau kalau pertanyaannya terlalu open seperti itu, jawabannya akan sulit, maka konfirmasi. Kira-kira misalnya, aku tuh anaknya penyabar nggak sih gitu. Kalau misalnya banyak yang bilang iya, berarti kita bisa menggambarkan bahwa kelebihan diri kita adalah penyabar. Tapi kita tidak langsung menuliskan kelebihan saya adalah penyabar di dalam esai, tidak seperti itu juga gitu. Kita mendeskripsikan sabar kita itu seperti apa. Misal ketika kita menghadapi orang lain, berkomunikasi, misalnya anak komunikasi seperti Mas Abi gitu kan, kita maka akan bisa dengan sabar mendengarkan cerita orang lain untuk menggali data. Kita bisa mengaitkan kelebihan kita dengan bidang ilmu kita. Atau kita ketika sabar, saya sabar menunggu tanaman itu tumbuh, karena tidak mungkin penelitian anak pertanian itu selesai dalam waktu 1 minggu. Kalau misalnya berhubungan dengan tanaman, misalnya tanaman jagung aja itu butuh 3 bulan. Maka kita butuh kesabaran untuk meneliti setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya kita merasa punya banyak kelebihan, maka validasi lagi mana yang kira-kira kelebihannya itu paling menonjol, paling mencerminkan diri kita, dan bisa kita gunakan kelebihan itu untuk penelitian kita, untuk riset kita, untuk perbaikan kita di masa depan dengan kita belajar S3. Kaitkan ke situ. Pun demikian dengan kekurangan. Ketika kita menuliskan esai kekurangan, kalau yang minder sih kayaknya lebih mudah ya nulis esai kekurangan gitu. Kalau yang percaya diri kayak emang gue kurang apa gitu kan, kayaknya gue perfect deh gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya itu juga kaitkan apa yang bisa kita perbaiki atau apa yang pernah kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut sehingga kekurangan tersebut tidak menjadi faktor pembatas. Misal, kekurangannya saya mudah emosi saya tidak stabil, kadang naik turun moodnya gitu. Nah, itu kan kalau hanya dibaca seperti itu, maka pemberi beasiswa akan memikirkan, loh anak ini moody, nanti kalau dia moodnya nggak pingin belajar, masa jadi nggak belajar gitu. Maka kita harus berusaha setelah kita mendeskripsikan kekurangan kita, apa yang kita lakukan untuk meminimalisir kekurangan tersebut sehingga tidak sering terjadi atau tidak menjadi salah satu ciri kita. Maksudnya tidak menjadi orang tuh lebih mengingat kekurangan kita dibanding kelebihan kita. Gitu. Jadi itu yang bisa kita tuliskan di dalam esai sehingga meskipun kita menuliskan kekurangan, pada akhirnya itu juga menjadi kekurangan itu adalah bagian dari diri kita sebagai manusia yang bisa diterima oleh reviewer bahwa oh ya memang orang ini tidak perfect. Jadi kelebihan kita cari kelebihan mana yang paling menonjol, kita kaitkan dengan penelitian, kita kaitkan dengan apa yang bisa kita manfaatkan dari kelebihan kita. Kekurangan kita cari kekurangan kita yang kita bisa perbaiki. Itu yang kita tuliskan. Kalau saya seperti itu, Mas Abi. Siap, silakan Mbak Eni. Oke, baik. Tadi karena dua teman saya sudah berbicara mengenai kontribusi yang sudah kita lakukan, tentunya tidak hanya itu. Jadi kita juga harus bercerita, menyambungkan antara kontribusi yang sudah kita kerjakan, sekecil apapun itu ya, dengan nantinya yang ingin kita akan lakukan. Jadi selama kita berkontribusi
kontribusi, kita kan berpikir ya, apa sih kira-kira yang belum saya kerjakan, apa sih tantangan selanjutnya atau permasalahan di Indonesia atau di sosial kita, di sekitar kita yang belum bisa kita bantu. Nah, itu bisa kita jadikan cerita. Nah, oleh karena itu kita butuh belajar untuk melanjutkan S3 dengan program ini sehingga kita bisa menyelesaikan masalah di bidang ini, bagian ini berdasarkan pengalaman kontribusi yang sudah dikerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian itu juga dikaitkan nanti dengan bidang topik riset penelitian yang akan diambil juga boleh. Kemudian planning setelah lulus nantinya kita akan berkontribusi dalam bentuk apa. Nah, itu kita buat seril mungkin, serealistis mungkin ya. Jadi nggak mungkin dong saya yang orang sains kemudian saya meranah bidangnya Mas Abi, saya akan di bagian sosial, nah seperti itu misalnya, atau bagian komunikasi dengan petani gitu kan nggak mungkin. Jadi kita buat yang seril mungkin sesuai dengan bidang kita. Nanti pastinya akan dikonfirmasi oleh reviewer. Nah, terkait dengan kelebihan dan kekurangan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kartika, jadi kita harus menuliskan yang memang bisa kita buktikan seperti itu. Jangan hanya abstrak, oh saya itu orangnya baik, saya orangnya seperti ini, tapi kita tidak ada bukti. Misalnya saya orangnya itu percaya diri. Nah, buktinya apa? Bahwa saya mengikuti conference ini, saya berhasil menjadi juara misalnya dalam suatu perlombaan. Nah, itu kan contoh bahwa kita orangnya percaya diri dan gigih misalnya. Nah, kemudian itu harus ada buktinya begitu. Kita harus membuktikan itu pada diri kita sendiri. Kemudian untuk kekurangan. Nah, untuk kekurangan harus menuliskan yang tadi bisa kita perbaiki seperti yang dikatakan Mbak Kartika. Misalnya saya orangnya kadangkala nih level kepedean saya ini kurang. Nah, bagaimana saya mengatasi hal tersebut? Misalnya ketika presentasi, ketika saya akan berbicara di publik, berarti saya harus punya persiapan begitu. Kemudian saya tidak misalnya pandai menulis mendeskripsikan sesuatu, tapi saya punya persiapan, saya akan belajar terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memiliki kekurangan sebagai manusia, tetapi kita punya solusi. Ya, kita punya solusi untuk memperbaiki diri kita. Nah, seperti itu tadi yang nyambung dengan yang disampaikan oleh Mbak Kartika. Begitu Mas Abi. Baik, jadi saya simpulkan lagi bahwa kelebihan itu bisa kita gali ya. Misalkan di sini kalau yang mendengarkan ini melihat bahwa semuanya tertarik penelitian. Orang yang tertarik dengan penelitian itu sekurang-kurangnya punya kelebihan rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa? Karena kalau rasa ingin tahunya tidak tinggi, bayangin meneliti sesuatu yang misalkan tadi tanaman, wah ini nggak tumbuh-tumbuh, akhirnya dia akan mengundurkan diri gitu. Itu rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua adalah ada kegagalan di dalam setiap proses dan kita tidak lelah untuk mencoba lagi. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya itu kelebihan. Berarti daya juang yang tinggi. Nah, tapi di balik itu semua kita memiliki kekurangan. Misalnya di tengah banyaknya kegiatan, saya orangnya tidak bisa bilang tidak gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa bilang tidak itu kelemahan. Nah, oleh karena itu kemudian saya belajar menempatkan prioritas sehingga yang paling penting itu ada di urutan pertama dan seterusnya. Kalau itu memang tidak terlalu penting, saya akan mencoba untuk mencari jawaban tidak ke sana. Atau kegiatan saya itu numpuk di waktu yang sama. Ini artinya manajemen waktu saya kurang baik, itu kelemahan. Tapi ketika dituliskan, diakhiri dengan saya mulai untuk menuliskan di buku catatan, di notebook, hari ini saya berkegiatan apa sehingga tidak bentrok, sehingga tidak merugikan orang lain. Nah, itu adalah poin-poin isai yang bisa diperhatikan oleh yang akan menuliskan. Intinya selalu berdiskusi dengan teman karena kita seringkali sulit untuk menilai diri kita sendiri, tapi teman kita dengan senang hati akan menilai kita gitu ya, karena dia tahu, oh ini orang positifnya ini, negatifnya ini, dan minta kira-kira perbaikannya apa. Jadi kesimpulan untuk sampai dengan saat ini adalah di dalam proses mencari beasiswa tadi, perhatikan aturan-aturan terdahulu, kemudian dipersiapkan yang bisa dipersiapkan, terutama tadi bahasa Inggris, karena itu dananya tidak sedikit dan waktunya juga butuh
2 minggu 3 minggu untuk penerbitan. Kemudian yang kedua adalah kalau itu berkaitan dengan orang lain seperti surat izin, rekomendasi disiapkan lebih awal. Tapi kalau surat izin dia harus disiapkan setelah pengumuman karena nggak mungkin surat izinnya per tanggal sebelum beasiswa dibuka. Lalu ada surat keterangan sehat, dicek lagi apakah RSUD atau RSUP itu boleh. Kemudian tadi ada disampaikan lagi bahwa rencana studi itu kaitkan rencana studi dengan dari awal apa yang sudah dilakukan sampai nanti akan meneliti apa, kemudian juga proposal riset, cari kebaharuannya, permasalahannya, itu nanti sehingga penelitian ini bukan layak ya patut untuk dilakukan. Jadi itu untuk pertemuan kali ini teman-teman, karena kita akan membagi perbagian ya, karena ini kalau nggak bisa 5 jam gitu kan. 5 jam disambi dengan ngobrol yang lain maksudnya. Jadi kita nanti di berikutnya adalah prosedur beasiswa dari LPDP, kemudian dari BPI, baru pengalaman dari Mbak Patria ke Belgia, Mbak Eni ke Jepang, Mbak Kartika ke Belanda, dan saya ke Irlandia. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas yang dari kami sampaikan, nanti bisa ditanyakan langsung melalui kita bisa ada, kalau di YouTube tuh ada kolom komentar, jadi bisa di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan.